Ibu kalau nyumpahin orang sama aja ibu nyumpahin diri sendiri. Faham? Tapi kalau kita ngedoain orang sama saja ibu ngedoain diri sendiri. Kiu kiu. Cekuruku. Ada sahabat punya ayam 1 ekor. Dipiara dari mulai menetas. Bertelur, tahu menetas? Keluar dari cangkangnya itu bertelur. Orang Lombok bilang bertelur apa? Betelor. Hafal saya kalau betelor. Pakai K. Betelok. Betelok. Waduh, aneh lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan-jalan. Kalau ada temen yang ngajak ngegosip, nyolek-nyolek, mbak, tahu nggak si itu tuh? Itu kalau udah nunjuk pakai bibir, bimoli, bibir monyong 5 cm, ibu nggak usah ditanggepin. Dia ngajak gosip langsung aja ibu. Astagfirullah Rabbal baraya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua sehat. Ini berarti pesantren ya. Santrinya yang mana Kiai? Ini kelas berapa saya? Kelas 3, Masya Allah. Kalau yang di depan saya kelas berapa? Ini yang di depan saya kayaknya santri nggak kebagian kelas, Pak. Belajar itu nggak harus ketika muda. Sampai tua, sampai mati, sampai masuk liang lahat harus terus belajar. Supaya kita menjadi manusia bermanfaat dunia akhirat. Karena hidup bukan cuma di dunia, betul nggak Ibu? Hidup di dunia sekarang, tapi cuma sementara. Nanti ada hidup yang selamanya di mana? Akhirat. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah wa qina. Ya Allah, Rabbana atina, berikanlah kami ya Allah fid dunya hasanah, di dunia hidup kami bahagia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga bahagia. Wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari jilatan api neraka. Mau semuanya masuk surga nanti? Mau masuk surga? Mau masuk surganya nanti apa sore ini? Nanti. Kalau sore ini harus mati. Ada di sini yang mau mati sekarang? Nggak ada. Sekarang angkat tangan yang tidak mau mati, ada? Nggak ada juga. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu yang berbahagia. Kurang lebih 15 hari di awal bulan November kami juga sudah keliling Ibu. Ke pesantren-pesantren, ke masjid-masjid, termasuk kami datang ke pesantren Ustadz Luqmanul Hakim. Di pesantren beliau beberapa hari yang lalu para santri wali murid semua hadir, alhamdulillah. Jadi ini bukan yang pertama, ini sudah yang kedua kami bersafari dakwah. Ustadz safari dakwahnya dalam rangka apa? Pertama, silaturrahim. Silaturrahim itu artinya menyambung kasih sayang. Akhirnya dengan kami datang bisa ketemu sama ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Ibu-ibu puas lihat saya? Puas? Ibu puas, saya lemas, Bu.
Dan saya tidak sendiri, alhamdulillah. Saya didampingi sahabat saya, jauh-jauh saya bawa dari Jakarta, bahkan beliau berangkat dari Bandung. Al-Mukarram, Al-Ustadz, Al-Hajj, Gunawan Mantutu. Sudah ada di tengah-tengah kita. Kira-kira ibu tahu nggak yang mana orangnya? Nggak tahu? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Ih, kepo. Mau tahu banget? Oke, kita persilahkan kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Nawan Mantutu untuk berdiri. Nah, ini dia penampilannya, Masya Allah. Sama-sama kita sambut dengan takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu, nama beliau Ustadz Nawan Mantutu. Kalau sore, kalau malam Mantuti. Kira-kira ibu tebak asal beliau aslinya dari mana? Ayo. Dari mana? Dari mana, Bu? Hah? Dari NTT. Dari Alor. Ya, Masya Allah. Silahkan dipandangi. Silahkan dinikmati. Yang mau bawa pulang juga boleh, silahkan. Nah, silahkan Ustadz, boleh tegur sapa dulu. Ibu-ibu mungkin ingin disapa. Kiu kiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat semua, Bu? Dompet sehat, Bu? Ada uang, Abang? Nggak ada uang, Abang? Ibu kesini butuh Astagfirullah. Ibu mau ngaji apa mau cari uang sini? Nah, tadi bilangnya butuh uang. Ya, mudah-mudahan yang hadir sehat walafiat. Amin ya Allah. Yang hadir insya Allah lunas hutangnya. Nah, nggak usah kenceng-kenceng, Bu, udah kelihatan dari mukanya banyak hutang. Nah, satu amalannya supaya cepat lunas. Mau tahu, Bu? Bayar, insya Allah lunas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, 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 Uy, masih hidup? Oke, kita doakan beliau sama-sama. Saya yang berdoa, ibu yang mengaminkan ya. Adik-adik aminkan doa Ustadz ya. Kita doakan mudah-mudahan Ustadz Mantutu sehat. Hidupnya tambah berkah. Dimuliakan oleh Allah. Diterima segala amal baiknya. Dilapangkan kuburnya. Loh, kok amin? Ini Ustadz masih hidup loh. Ibu tuh kalau mau amin denger dulu doanya. Jangan saya doain mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, amin. Itu sama aja doain yang hidup biar cepat mati. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, ini ada Al-Quran di hadapan saya. Ibu cinta dengan Al-Quran? Alhamdulillah ya. Mumpung ada adik-adik di sini, kita sama-sama baca doa dulu ya tentang Al-Quran. Allahumma rahamna. Lanjut. Waja'al imamau wa nurau wa hudaw. Oke, stop sampai di situ aja. Ini kalau sampai akhir selesai maghrib nanti kita. Baik, ini ada gelas di hadapan saya. Isinya apa?
air. Kalau kita minum air, terus kita nggak baca nama Allah, tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, maka airnya cuma menghilangkan haus. Ibu lagi haus, minum air, kira-kira hilang nggak hausnya? Hilang. Fungsi air itu menghilangkan haus. Hausnya selesai, tapi karena tidak baca Bismillahirrahmanirrahim, minumnya tidak jadi pahala. Ibu cuma hilang hausnya, tapi tidak dapat pahalanya. Jadi sebaik-baiknya minum itu libatkan Allah, sebut nama Allah. Bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Contoh, ini contoh ya. Ini air, saya mau minum. Bismillahirrahmanirrahim. Aus. Nah, sebaik-baiknya minum, selesai baca Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu minum, makan, kalau tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, minumnya tidak jadi pahala, tidak jadi amal jariah, tidak jadi tabungan akhirat. Dulu pernah orang tua saya bilang, kalau minum itu supaya mau berkah hidupnya, setiap selesai 3 tegukan, glegek, glegek, glegek. Gimana bunyinya? Glegek, glegek, glegek. Selesai, baca Alhamdulillahirabbil alamin. Minum lagi 3 tegukan, bunyinya glegek, glegek, glegek. Selesai, baca lagi Alhamdulillahirabbil. Minum yang seperti itulah yang diajarkan baginda Rasulullah. Biasanya kita kalau minum, jujur ya Bu ya, jangan ada dusta di antara kita. Pernah nggak Ibu minum kayak tadi? Pernah, tapi jarang. Apalagi kalau lagi haus, oh minumnya langsung blok. Inilah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi. Sunnah minum itu pakai tangan apa? Bagus. Mana hadisnya? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah beliau bersabda, "Idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syariba falyashrab biyaminihi." Kata Rasul, umatku kalau makan, makannya pakai tangan kanan, minumnya juga pakai tangan. Jadi sebaik-baiknya makan dan minum itu ya dengan kanan. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Karena setan, tahu setan? Setan, orang Sunda bilang juri. Orang Lombok bilang apa setan? Sama. Nah, setan itu minumnya tangan kiri, makannya tangan. Jadi kalau ada manusia makan tangan kiri, minum tangan kiri, sama dengan. Dan itulah sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupa ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Enak jadi orang Islam, Ibu. Bagaimana enaknya? Dikit-dikit Allah, dikit-dikit nyebut Allah, dikit-dikit ingat Allah. Contoh, hafal doa makan. Hafal, sebelum makan hafal. Coba bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma wa qina
Oke, bagus. Adik-adiknya hafal. Doa mau masuk WC hafal? Allahumma inni a'udzubika. Oke, anak-anaknya pinter. Doa mau masuk WC. Sekarang ibu-ibunya ya, saya tes. Bu, yuk sama-sama. Tadi doa sebelum masuk WC. Sekarang ibu-ibu sama-sama doa mau nyikat WC. Enak ya jadi orang Islam ya, dikit-dikit Allah, dikit-dikit Allah, dikit-dikit sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Enak. Habis makan ada doanya. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal. Allah, dikit-dikit Allah. Ibu jalan-jalan, ngelihat pemandangan. Saya kemarin ke Gili Trawangan. Sama Ustadz Lukman, sama Ustadz Nawan Mantutu. Ke sana naik speedboat. Alhamdulillah ada orang baik, kita dikasih, bukan dikasih, dipinjemin. Kalau dikasih nggak dipulang-pulangin ya Bu. Dipinjemin 2 speedboat kita ke sana. Oh Masya Allah. Sampai di sana udah panas-panas. Banyak turis. Kata Ustadz Mantutu, kiu-kiu. Cekuruku. Ya Allah, saya heran itu kenapa turis-turis bule kok pada miskin semua ya. Kok miskin pada nggak punya baju. Orang yang nggak pakai baju sama aja orang ini nih, oh orang kaya semua nih, betul nggak? Kerudungan 350.000, baju 3,5 juta, kaos kaki 5.300. Di sana nggak pakai baju semua Pak. Ustadz Mantutu, oh Masya Allah. Kata Ustadz Mantutu dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Aduh. Ternyata Ustadz juga manusia. Gili Trawangan, nah ke Gili Air. Katanya di sini ada gunung apa? Rinjani. Ya, Ibu kalau ke pantai, ke laut, lihat pemandangan indah, kembalikan rasa kagum, rasa terpesona, kembalikan rasa itu kepada Allah dengan kalimat apa? Subhanallah atau Masya. Apa bilangnya? Subhanallah atau Masya. Ustadz, kapan sih bilang subhanallah? Kapan bilang Masya Allah? Nanti praktekin ya. Lihat sesuatu yang bagus, gunung, pantai, ciptaan Allah, bilangnya Maha suci Allah. Itu yang menciptakan Allah dengan segala kesuciannya Allah. Maka ucapkan subhanallah. Terus kapan bilang Masya Allah? Masya Allah kita ucapkan kalau kita ngelihat orang yang baik, orang yang saleh. Kenapa Masya Allah? Itu kehendak Allah. Orang itu jadi baik karena dapat hidayah dan dituntun oleh Allah. Bukan karena manusianya. Maka ucapkan Masya Allah. Ibu punya suami, rajin sholat, berjamaah di masjid, ngaji. Bilangnya apa? Masya Allah. Anak ibu, oh gini-gini udah hafal 3 juz. Dari maghrib sampai isya, oh 3 juz habis. Juz alpukat, juz melon. 3 juz habis. Ibu bilangnya apa? Masya Allah. Ibu bilang Masya Allah kalau lihat ada orang yang baik. Suami baik, istri soleha, anak-anak taat, rajin mengaji. Masya Allah. Kalau lihat ciptaan Allah, Subhanallah. Sekarang bapak-bapak, Pak,
Bapak lihat perempuan lewat, cakep, cantik, putih, bersih, oh langsung bilang apa Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah rezeki Pak Ustaz. Tuh jadi orang Islam, mengawali sesuatu Allah selesai alhamdulillah. Yuk kita lihat surat Al-Fatihah. Hafalkan Al-Fatihah ya. Ayat pertamanya apa? Bismillahir. Lihat tuh ayat pertama, paling pertama Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Allah ngajarin lakukan segala sesuatu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ayat keduanya apa? Allah mau bilang kalau udah selesai jangan lupa bilang alhamdulillahirabbil alamin. Ayat yang ketiganya apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Diulang lagi. Padahal kan tadi sudah di Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kenapa di ayat ketiga kita bilang lagi Ar-Rahmanir-Rahim? Ini artinya kita betul-betul mengakui Allah itu Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibu pulang dari Gili Trawangan, tiba-tiba lagi di tengah laut ada yang telepon. Ibu, tetangga meninggal. Siapa? Bestinya Ibu. Tahu besti? Teman dekatnya Ibu meninggal. Sedih nggak? Nangis nggak? Kembalikan rasa sedih kepada Allah dengan mengucapkan innalillahi. Bahagia ingat Allah. Sedih ada yang meninggal juga ingat Allah. Sampai di rumah suami ibu ngerti, ya Allah istri saya lagi sedih. Saya kasih uang ajalah 10 juta. Jebret. Walaupun ngimpi lagi. 10 juta dikasih uang sama suami ibu, seneng gak? Bahagia gak? Kembalikan rasa bahagia itu kepada Allah dengan kalimat apa? Oh, hafal kalau masalah duit ya. Alhamdulillahirabbil. Habis terima uang ibu jalan-jalan ke Mataram. Ke mall. Ada mall apa di Mataram? Epicentrum. Nah, ibu jalan-jalan ke mall, bestinya ditraktir semua. Lagi ngobrol-ngobrol habis makan, awalnya ngomongnya bagus. Ya Allah, alhamdulillah ya, kemarin Ustadz Zaki datang ke pesantren kita ikut ngaji. Ya namanya ibu-ibu awalnya ngomong yang positif, lama-lama mulai itu ngomong-ngomong. Kalau udah ngomong-ngomong, itu tetangga kita yang namanya si Mumun. Ada Mumun di sini? Nggak ada ya? Ada? Oh, apes berarti Mumun itu. Ya Allah, si Mumun tetangga kita, katanya suaminya nggak pulang-pulang loh. Masa iya? 2 puasa, 2 lebaran. Siapa nama suaminya? Nah, tuh apal Bang Toyib. Mulai ngegosip, ngomongin orang, ghibah dan fitnah. Ibu langsung ingat, boleh nggak ghibah? Dosa nggak? Ibu sholat rajin, baca Quran rajin, tapi ghibah, pahala sholat ibu hilang. Pahala baca Quran hilang. Pahala umroh hilang. Hati-hati, al-ghibah wal fitnah tuzilul amalas saleh. Ghibah dan fitnah bisa menghilangkan pahala amal soleh kita. Ibu ingat kalau itu dosa, langsung ibu bilang apa? Kembalikan rasa bersalah kepada Allah dengan kalimat Astaghfirullahal. Makanya kalau ada temen yang ngajak ngegosip, nyolek-nyolek, mbak tahu nggak sih itu tuh? Itu kalau udah nunjuk pakai bibir, bimoli, bibir monyong 5 cm, ibu nggak usah ditanggepin,
Dia ngajak gosip langsung aja ibu. Astaghfirullah Rabbal baraya. Minal. Kalau udah istighfar gosipnya rem, berhenti. Betul nggak? Jangan rem tapi remnya blong. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Ngomong-ngomong emang bener. Nah itu lanjut lagi bu. Enakan jadi orang Islamnya. Bahagia Allah. Sedih Allah. Nerima uang Allah. Ada yang meninggal Allah. Dompet hilang Allah. Bapak istri meninggal alhamdulillah lagi. Lihat cewek alhamdulillah, istri meninggal alhamdulillah. Jadi inilah kita sebagai muslim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Makanya kalau habis sholat selesai, biasakan jangan doanya Allahumma lantas jalan. Yang betul itu Allahumma antas salam wa minkas dan seterusnya. Ini enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lantas jalan. Jangan. Langsung tutup dengan Al-Fatihah. Kita sudah bahas bismillah ya. Sekarang Bu. Al-Quran berapa juz? 30. Berapa surat? 114 surat. Yang belum hafal catat, ingat-ingat. Ada berapa ayat? 6.666 ayat. Ada lebih dari 77.000 kalimat. Lebih dari 1 juta huruf. Itulah Al-Quran. Ini semua 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, dan sekian huruf. Itu semua terangkum dalam satu surat yang begitu indah. Nama suratnya surat Al-Fatihah. Jadi sebaik-baiknya menutup sholat itu dengan membaca Al-Fatihah. Ibu kalau habis salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung Al-Fatihah. Masya Allah. Al-Fatihah wajib nggak dibaca kalau sholat? Wajib. Kira-kira sah nggak sholatnya kalau kita nggak baca Al-Fatihah? Harus pakai surat Al-Fatihah. La sholata liman la fatihatalah. Ibu nggak baca Fatihah, sholat nggak dapat apa-apa. Terus Ustadz, kalau gitu surat Al-Fatihah ini surat yang paling dahsyat. Betul Ibu. Ibu kalau hati lagi resah, bingung, disakitin suami, betul nggak? Tapi suami-suami di sini mah insya Allah suami-suami yang soleh dan setia semua. Amin ya Rabbal alamin. Betul setia semua Bu? Alhamdulillah. Bapak-bapaknya kenapa tegang amat ya Pak? Kalau lagi disakitin orang, dizolimi, ditipu, jangan disumpahin itu orang. Jangan dimarah-marahin. Ikuti akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah. Pak Ustadz, saya dizolimin, uang saya ditipu Pak Ustadz. Saya dimarah-marahin. Bapak Ibu yang berbahagia, kalau ada orang yang marah-marah, kita zikir saja, banyak-banyak nyebut nama Allah. Bacaannya bisa Astagfirullah, bisa Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Disakitin, dizolimi, ditipu, jangan disumpahin itu orang. Bapak Ibu doain supaya Allah buka pintu hatinya,
supaya Allah perbaiki akhlaknya, supaya Allah berikan hidayah. Ibu kalau nyumpahin orang sama aja ibu nyumpahin diri sendiri. Faham? Tapi kalau kita ngedoain orang sama saja ibu ngedoain diri sendiri. Ada satu kisah di zaman Rasulullah ibu, ada sahabat Rasul. Ini sahabat Rasul miara ayam. Tahu ayam? Orang Lombok bilang ayam apa? Hah? Manut. Ujungnya pakai T apa K? Pakai K. Manuk. Ayam, manuk. Aneh ya. Kalau ayam jantan? Hah? Ayam betina? Manuk gile. Manuk gile, ayam gila berarti. Hah? Ine. Manuk ine. Ya begitulah kira-kira Bu. Pusing saya. Ada sahabat punya manuk. Ayam. Kalau burung apa burung? Waduh, stres saya nih. Lain lagi bahasanya. Ada sahabat punya ayam 1 ekor, dipiara dari mulai menetas, bertelur, tahu menetas? Keluar dari cangkangnya itu bertelur. Orang Lombok bilang bertelur apa? Betelor. Hafal saya kalau betelor. Pakai K. Betelok. Betelok. Waduh, aneh lagi. Betelok. Ayam betelok. Kalau kucing meong. Beranak. Ayam betelok, kucing beranak. Beranak bahasa Lomboknya apa? Sama. Aduh. Saya pulang juga nih. Ini sahabat punya manuk. Manuk betelok. Betul. Ayamnya dari pas betelok dipelihara sampai gede. Karena buat dipotong pas lebaran Idul Fitri. Mau bikin opor ayam mungkin ya. Malam takbiran ayamnya dicolong sama orang, dicuri. Tahu dicuri? Orang Lombok bilang apa? Dimaling. Dimalinglah ayam ini sama si maling. Wah, nangis dia. Ya Allah, manuk satu-satunya. Belum betelok. Hilang dicuri orang. Dia keluar rumah nyariin keliling gak ada. Mana manuk saya? Dia marah-marah, saya sumpahin yang ngambil manuk saya sakit. Yang ngambil manuk saya masuk neraka, disumpahin. Sekampung tahu semua. 3 hari habis Idul Fitri Rasulullah mendengar cerita ini. Dipanggil sahabat itu. Ya fulan, ta'al, ya Rasul. Apa yang hilang? Manuk Rasul. Manuk sampean sudah betelok? Belum betelok Rasul. Emang buat apa? Buat opor ayam Rasul. Hilang Rasul. Sudah ketemu? Belum. Kamu sumpah-sumpahin? Iya. Kata Rasul, jangan engkau sumpahi orang yang menyakitimu. Engkau doakan di setiap sholatmu. Supaya dia sehat dan panjang umur. Supaya apa? Supaya dipanggil dan dibuka hatinya oleh Allah. Bener Bu. Seminggu itu ada yang ngetok pintu rumahnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pas dibuka pintu, lagi bawa manuk. Manuknya ada 4. Bingung. Bapak siapa? Saya yang maling manuk Bapak.
Loh, kok ayamnya ada 4? 1 punya bapak, 3 saya kasih hadiah buat bapak. Masya Allah. Tuh, maling didoain. Ayamnya sendiri pulang, ditambah lagi 3. Masya Allah. Jadi kalau ibu tetangga ada yang nyakitin, jangan disumpahin ya Bu ya. Betul nggak? Oh ini udah mau jam 6 ya? Belum. Baik, maghrib jam berapa? Jam 6.15. Oke, baik Bapak Ibu yang berbahagia, saya salah lihat jam. Ini masih jam Jakarta di jam saya. Baik, langsung saja Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita bermuhasabah sejenak, kita mengingat diri. Ustadz Mantutu. Oh siap, Masya Allah. Beliau lagi kurang sehat ternyata Ibu. Ya, tadi lagi agak sakit kepalanya, nanti kita bacakan Fatihah untuk beliau biar sehat. Langsung saja Bapak Ibu yang berbahagia, karena kondisi dan kesehatan beliau, kita langsung masuk pada sesi berikutnya.